Saya melihat dari sumber Alkitab sendiri tidak secara eksplisit menyatakan malaikat dan iblis itu adalah ciptaan Allah gitu. Yang diceritakan justru langit bumi. Gitu yang diungkap gitu ya. Maksud saya seperti gitu. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu memang dikatakan pencipta langit dan bumi beserta isinya. Ya. Nah, terus pendekatan apa yang Anda gunakan sehingga Anda mengatakan bahwa makhluk berupa roh itu tidak diciptakan, Pak? Gini, kita nggak tahu sesungguhnya yang terjadi ya sebelum kita ada, sebelum dunia langit bumi ini ada. Kita nggak tahu persis seperti apa. Tetapi kita diberikan kemampuan untuk memahami segala situasi di balik semuanya gitu. Itu kemampuan kita yang dikasihkan. Yang disebut dengan mungkin kita secara umumnya bilang berhayal atau apalah namanya itu kan. Kan itu sesuatu yang nggak ada sebenarnya, yang kita bisa bayangkan kan. Penalaran kita itu jauh menembus segala sesuatu kan gitu. Nah, di dalam konteks ketidaktahuan kita diberikan yang disebut pemahaman, pengertian, terus hitung-hitungan ya, tanda kutip dalam pemikiran kita. Ada kemampuan manusia itu untuk berhitung di balik semua yang tidak terlihat, yang tidak diketahui. Yang disebut dengan logika. Oke. Sekarang kalau misalnya Bapak mendudukkan logika itu sebagai sebuah konsep dalam beriman, itu tinggi mana kedudukannya dengan kitab yang Anda imani sebagai kitab suci dengan konsep akal yang Anda barusan utarakan? Begini, tetap logika itu harus tunduk sama pencipta yang kita tahu bahwa dia menciptakan langit bumi dan isinya. Sebab secara sadar kita harus juga tunduk. Dialah yang menjadikan kita mampu untuk melakukan itu. Oke, baik, saya sangat paham. Iya kan, dasarnya itulah. Iya. Jadinya kalau iblis ini, Pak, kalau iblis ini apakah Bapak menganggap bahwa iblis itu adalah sesuatu? Ya, kalau dari perspektif kekristenan, ini suatu energi, suatu suatu spirit ya, spirit gitu, spirit jahat. Nah, ini yang disebut. Berarti dia adalah sesuatu, iya, Pak, ya? sesuatu yang tidak berbentuk, tetapi ada gitu. Namun bisa dijelaskan, bisa dipahami. Iya. Iya. Kalau misalnya bisa enggak Bapak membantu saya untuk menguraikan Yohanes 1 ayat 3, Pak? Yang berbunyi segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini iblis masuk enggak? Segala sesuatu itu kenapa bisa, Pak? Apa alasannya? Karena segala sesuatu yang dinyatakan itu ada di dalam langit dan bumi. Dalam artian kita bicara sebelum langit dan bumi ada. Tapi tadi katakan iblis itu adalah sesuatu. Iya, sesuatu di luar ya, di luar langit bumi. Sebelum langit bumi yang dimaksud segala sesuatu itu, kan ada sesuatu lagi yang kita belum tahu. Oh gitu ya? Kan? Iyalah, kita harus berpikiran berlapis dong. Maksud segala sesuatu itu adalah, kan udah dijelaskan, langit dan bumi beserta segala isinya yang ada kan, segala sesuatu yang ada nggak disebutkan secara rinci. Tetapi apa yang ada di dalamnya itu yang dijadikan, gitu kan? Tapi kalau kita menurut berbicara, kalau menurut Bapak air itu diciptakan atau tidak? Enggak, air itu udah ada. Dia juga tidak diciptakan gitu? Tidak. Cuma dia materi. Nah ini beda ya, spirit sama materinya beda ini. Oh gitu. Jadi air itu juga tidak diciptakan.
Samudra juga tidak diciptakan. Samudra itu sebutan. Berarti selain Tuhan, berarti selain Tuhannya banyak sesuatu yang tidak diciptakan gitu ya? Iya, iya, iya. Ada. Berarti posisi mereka itu sama. Apakah sesuatu bisa ada tanpa ada yang menciptakan, Pak? Kenapa? Gimana? Apakah ada sesuatu bisa ada tanpa ada yang mengadakan? Bisa. Ada. Contohnya Allah. Contoh yang nomor Allah itu satu maksudnya? Allah. Artinya itu Tuhan. Diciptakan tapi ada kan? Iya, betul. Kalau Tuhan iya. Nah, kita iya, pasti makanya. yang jadi pertanyaan ini adalah makhluk seperti setan, iblis, kemudian air. Ini kok bisa ada sementara mereka ini adalah makhluk? Nah, kan saya bilang sama kalau di dalam Quran itu spesifik dikatakan jelas dia diciptakan menjadi makhluk. Tapi di dalam Alkitab yang saya bicara ini itu tidak secara spesifik bahwa iblis, malaikat itu makhluk. Menurut Bapak mereka itu makhluk atau bukan? Roh. Makhluk tidak? Roh bukan makhluk, Pak. Oh gitu. Iya, kalau roh itu roh, bukan makhluk. Makhluk itu sesuatu yang apa ya, yang dijadikan menjadi yang hidup begitu kan, bergerak begitu. Kalau manusia yang memiliki roh itu gimana? Apanya yang disebut makhluk? Kenapa? Manusia yang disebut makhluk pada diri manusia itu apanya? Bentuk. Bentuk. Iya, yang berbentuk. Itu makhluk. Jadi ketika rohnya sudah keluar dari jasad, bukan lagi makhluk? Mayat kan? Nah, Bapak mau mengatakan bahwa mayat itu makhluk? Ya makhluk, cuma makhluk mati, namanya mayat. Nah, ketika dia hidup disebut makhluk? Iya, hidup, makhluk. Makhluk jasad yang bergerak ya. Jasad makhluk yang hidup berarti apa ya? Makhluk hidup berarti ya? Iya, makhluk hidup. Nah, yang menghidupkan adanya roh di dalamnya, berarti dia adalah makhluk roh. Makhluk, nah, roh ini hidup, Pak. Makanya dibilang ya, itu dia, makanya makhluk ada makhluk mati. Disebut makhluk hidup. Ya, berarti roh itu makhluk dong, Pak. Hah? Berarti roh itu makhluk? Bukan, Pak. Roh itu hidup, Pak. Gitu loh pemahamannya. Iya. Roh itu hidup, ya. Roh itu hidup. Makhluk itu kan kayak manusia contoh ya. Diciptakan dari benda mati tanah. Dibentuk ya. Dia belum disebut makhluk hidup ketika dia belum ada roh, Pak. Berarti roh itu hidup. Iya. Berarti roh dia adalah itu makhluk. Yang menjadikan makhluk itu hidup. Maka dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Dalam Alkitab. Setelah dihembus nafas dari Tuhan. Kan begitu. Jadi mereka ini, roh ini bukan makhluk ya? Bukan. Dia hidup. Dia pengertian dari hidup itu sendiri gitu loh. Roh itu. Kalau hidup itu apa itu, Pak? Kenapa? Kalau hidup itu apa? Hidup itu roh. Oh, kalau makhluk? Jasad, bentuk, kasar. Itu makhluk yang kelihatan, yang bisa. Itu makhluk. Jadi malaikat itu bukan makhluk? Bukan. Oh, ya. Saya baru tahu dari Bapak kalau malaikat itu bukan makhluk, juga hal-hal yang roh itu bukan makhluk. Mungkin Bapak bisa memberikan sebuah definisi yang berdasar terhadap kitab Bapak barangkali? Ya, kalau menurut pemahaman saya bisa dirangkai. Definisi makhluk itu adalah jasad dari atau tubuh kasar dari semua yang ada yang bergerak di dalam dunia ini. Itu makhluk. Oke. Nah, kalau Yesus itu kategori makhluk atau kategori roh? Ya, dia dari roh menjadi makhluk.
Nah ini beda lagi nih pemahamannya ya. Iya. Dari roh menjadi makhluk. Karena roh itu kan hidup. Dan roh itu bukan makhluk. Roh itu bukan makhluk. Nah, kalau makhluk itu pembandingnya apa, Pak? Maksud pembanding, maksudnya ya, dengan makhluk itu kan pasti ada yang pencipta. Kalau pencipta apa namanya? Khalik kalau dalam ajaran agama Islam. Makhluk, ya, ciptaan, khalik, pencipta. Iya. Nah, kalau sesuatu yang bukan makhluk, berarti jelas dia adalah khalik. Kalau dia khalik, berarti dia adalah pencipta. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa malaikat itu bukan makhluk. Berarti mereka itu adalah khalik. Mereka adalah pencipta. Betul. Nah, makanya kita nih diberi pengetahuan tentang roh-roh ini di dalam Alkitab ini. Kita harus mengenali roh-roh ini. Ya, itu prinsip daripada Alkitab membawa kita sebagai makhluk untuk memahami roh-roh yang ada. Ya, jadi gini Pak, kita mengenal beberapa makhluk di dalam kitabnya Bapak sebagai makhluk roh, atau saya harus mengatakannya apa ya, seperti rotok, ya, seperti kerub atau kerubim, serafim, kemudian Abaddon atau biasa disebut dengan Apollyon. Itu menurut Bapak mereka ini bukan makhluk? Berbentuk, halo? Ya. Dia itu dalam rupa makhluk ya, yang nggak bisa dibayangkan. Karena memang bukan makhluk. Mereka itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Kita nggak bisa membayangkan. Kalau di dalam Yehezkiel 10, Pak. Kenapa? Yehezkiel 10, kemudian Wahyu 4, di situ mereka disebut makhluk pertama sama seperti singa, makhluk kedua sama seperti anak lembu. Digambarkan, karena nggak ada bentuknya sebenarnya. Loh, sama dengan kita manusia. Kita juga digambarkan. Ada bentuknya kalau kita udah standar. Kalau segala sesuatu yang tidak berbentuk, Pak, itu tidak bisa dimanifestasikan dengan penggambaran. Nah, ini sudah ada dikatakan di dalam kitab Yehezkiel dan Wahyu, makhluk seperti singa, makhluk seperti anak lembu, makhluk mempunyai muka seperti manusia. Contoh, Allah itu nggak bertangan, Pak. Tapi bisa digambarkan dengan tangan Allah, dengan tangan kanan Allah, gitu kan. Ya, kekuasaan. Satu penggambaran aja. Iya, satu penggambaran yang harus kita teliti maksudnya. Lalu bagaimana dengan kerub atau serafim? Apakah mereka juga tidak berbentuk? Sama seperti yang diceritakan dalam Yehezkiel, itu banyak kan makhluk-makhluk gitu kan. Dia seperti bola berputar begitu. Ketika berbalik nah, seperti begitu kira-kira kan? Iya, seperti permata yang spin roda-roda gitu ya. Ya. Tapi mereka ini bukan makhluk. Ini satu penggambaran, satu supaya kita memahami tentang roh itu sendiri sebenarnya. Dia punya kuasa apa sih di situ? Kuasanya seperti apa? Sebesar apa? Kita ngerti tugas dia atau fungsi dia. Nah, tapi kalau yang disebut roh itu sendiri ya nggak ada jasad dan nggak bisa disebut makhluk, Pak. Masa kita mau mengartikan bahwa kaki Allah, tangan Allah gitu kan, mata Allah gitu, terus kita mau nggambarin sama dengan kita punya, kan nggak bisa. Iya, kalau Allah itu jelas dia adalah khalik, berarti kebalikan daripada makhluk. Karena dia adalah khalik, maka dia adalah pencipta. Beda, Pak. Kalau makhluk itu ciptaan. Betul. Segala sesuatu di luar daripada Allah itu namanya makhluk ciptaan. Apapun itu. Mau dia setan, mau dia iblis, mau dia jin, mau dia kerubim, mau dia Lucifer, atau apapun itu di luar daripada pribadi Allah, semuanya itu adalah makhluk. Nah, termasuk Yesus itu juga makhluk. Dalam Islam toh, makanya saya di dalam konteks Alkitab dibanding dengan Quran, itu saya tidak dua-duanya juga. Dalam pemahamannya ya, yang hampir mirip-mirip sama. Saya juga nggak sampai
ke sana. Karena kalau dibilang malaikat itu diciptakan sebelumnya, iblis itu adalah malaikat, saya juga nggak setuju. Gitu. Jadi malaikat itu tidak bermula. Tidak, dia sudah ada. Tidak. Dia roh-roh yang berawal. Dia roh-roh yang tidak berawal, Pak. Tidak, sama masanya itu dari Allah. Hanya dia tidak maha kuasa, gitu. Bedanya dia tidak maha kuasa. Yang maha kuasa kita diberitahu. Ya. Jadi semisal kerubim, malaikat, sama mereka ya. itu mereka tidak punya awal. Tidak ada. Oh. Tidak punya awal. Mereka juga tidak punya akhir juga. Tidak. Oh. Yang punya awal, yang punya akhir itu cuma Tuhan. Lah tadi katanya malaikat juga tidak punya awal, Pak. Itu pun enggak, maksud saya gini loh. Kita kan bicara ada dua sisi di dunia dan di akhirat kan. Kalau kita bicara di akhirat, di alam sana bukan alam dunia, kita mengatakan bahwa memang tidak ada awal, tidak ada akhir di sana. Kita nggak bicara sana. Tetapi mengenai Tuhan, kenapa dikatakan dia yang Alfa dan Omega? Karena dia yang pertama ketika dunia ini ada, sampai dunia ini berakhir, dialah yang melakukannya. Yang awal dia, yang akhiri dia. Makanya disebut awal dan akhir. Tuhan. Oke. Kita bicara duniawi gitu loh. Bukan bicara akhirat di masa-masa itu. Kalau itu pengertiannya udah final. Tidak awal, tidak akhir. Hakikatnya. Oh gitu. Jadi malaikat itu tidak punya awal. Nggak punya akhir. Tidak punya akhir. Berarti sifatnya sama seperti Tuhan berarti ya? Ya, sifatnya kekal. Sama seperti Tuhan. Betul. Tidak memiliki akhir. Tidak memiliki awal. Tidak memiliki awal. Ya. Ya. Maka wajar kemudian ketika banyak golongan manusia itu yang mempertuhankan makhluk-makhluk selain daripada Tuhan itu sendiri. Betul. Iya. Boleh nggak Pak saya membacakan sebuah ayat di dalam kitabnya Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani? Silakan. Oke. Jadi di dalam Nehemia 9 ayat 6, mungkin teman-teman bisa menunjukkan dalil ini. Ada yang bisa share screen mungkin? Bantu saya dong. Nehemia 9 ayat 6. Nehemia 9 ayat 6 ya. Iwan, tolong dibantu, Aina. Iya. Ayat apa? Di situ ayat apa? Nehemia 9 ayat 6. Oh, bentar. Dewa nggak bisa share screen lagi ini. Aduh. Coba yang lain lah. Screen ya, Ahi. Tolong screen. Jadi di situ dikatakan at-tahu, hu ini merujuk kepada siapa? Yod-he, Vav-he. Jadi ketika Allah itu diterangkan di dalam dalil ini, di situ dikatakan lebat deka, ya, terus atki, atta, lalu dikatakan asita, et hasamayim. Jadi ini berbicara mengenai langit. Same hasamayim, apa yang terkandung kemudian malaikat-malaikat atau apapun di dalamnya, kemudian wekal dan keseluruhan. Seba'am ha'arets wekal aser aleha, ya, hayamim wekal aser bahem we'atta mehayye et kulam. Nah, yang menarik di sini ketika di dalil ini dikatakan usebah hasamayim leka mistahawim. Nah, di sini terang Pak dikatakan. Apa Nahi? Bahwa ada suara jut-jut deh. Enggak ya? Iya. Oke, di dalil itu diterangkan hanya engkau adalah Tuhan. Ya. Engkau telah menciptakan langit. Ya, langit, segala langit dengan segala tentaranya.
dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala apa yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Ini kalau menurut Bapak, makhluk di sini masuk semua enggak kategori yang diciptakan di sini? Yang diciptakan bukan hal-hal yang sifatnya roh, Pak, tapi yang materi yang diciptakan. Itu harus bisa kayak gitu dulu. ya? Iya, sementara langit dan bumi kita bicara masalah materi, Pak. Hanya saja materi yang terjauh kita tidak mampu melihat. Pandangan mata hanya berkemampuan pada titik tertentu. Betul. Ya. Tapi di sini dikatakan, Pak, ketika Tuhan mengatakan wekal aser bahim, artinya apa yang kemudian menjadi penopang daripada langit, makhluk, atau biasa dengan bahasa kita tentara-tentara langit. Tentara langit ini artinya adalah malaikat, Pak. Enggak juga. Atau Bapak ingin ingkar terhadap pernyataan dalil yang begitu sudah tegas dan jelas? Enggak, ini masalah hidup, Pak. Ya, kalau kita bacakan, ya. Iya, betul. Lalu kemudian ketika dia berbicara mengenai bumi, yang dikatakan kemudian di sini adalah segala apa yang ada di atasnya. Nah, menurut Bapak, makhluk-makhluk gaib ini berada di atas bumi atau gimana ceritanya nih? Iya. Ini dalil loh, Pak, dalil. Bukan saya mengada-ngada atau mengakal-akali. Betul, Pak. Ya, tentara langit ini maksudnya penjaga-penjaga bumi kan, penjaga bumi. Karena kita sebagai insan beriman itu, pijakan kita kemudian tentu adalah kitab suci. Betul. Kita tidak ingin membawa diri kita ke dalam sebuah angan-angan yang sifatnya khurafat, yang kemudian endingnya kita berada pada tempat yang tidak kita impikan gitu loh. Ini dalil, Pak. Atahu hasem yothipafe itu merujuk kepada hanya ada satu pencipta, yaitu Allah yothipafe, dan semua yang ada di langit beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya, dan juga di bumi, bahkan di laut, itu semua adalah ciptaan Allah. Bagaimana kemudian Bapak mengambil kesimpulan bahwa malaikat, kerubim, dan seterusnya itu bukan ciptaan? Sementara di luar daripada esensi Tuhan, pasti adalah ciptaan. Dia adalah makhluk. Dan hanya ada satu khalik, yaitu Allah, sang pencipta alam semesta beserta isinya. Coba Bapak bantah dalil ini dengan menggunakan dalil yang lain. Silakan. Enggak, saya mau membahas dalil ini justru. Ya, karena kamu membawa dalil ini untuk, halo? Ya, silakan Pak. Membawa dalil ini untuk menjelaskan apa yang kamu maksudkan gitu. Iya, betul. Ya, makanya. Jadi gini, yang dimaksud langit, ya, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bantaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Ya kan begitu. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu, kan itu. Ya. Pemahaman kamu ini langsung tertuju kepada malaikat. Ya, ini pemahaman yang semua makhluk, Pak, semua, bukan hanya malaikat, semua makhluk, semua di luar daripada Allah itu adalah ciptaan. Jangan kita bicara makhluk, karena ini tidak menyentuh makhluk. Pemahaman kita justru pemahaman kamu, ya, itu mengarahkan kepada makhluk pemahamannya. Ini tidak bicara makhluk. Karena di luar daripada Tuhan, itu makhluk, Pak. Nah iya, makanya saya mau jelaskan dulu sebelum itu. Silakan. Ya, jadinya semua yang ada di langit, yang di atas langit, maksudnya di atas ini, di atas yang tidak kita bisa lihat, karena kita punya pandangan terbatas sampai titik. Segala langit itu ada bala tentaranya yang menjaga. Ya, menjaga apa? Ya kita ini bumi.
dan dia akan terus bekerja. Kalau mereka itu tidak taat, tidak patuh, maka bumi ini hancur, Pak. Ya, jadi bala tentar ini adalah untuk menjaga sebenarnya, menjaga kelangsungan bumi. Bukan malaikat, tetapi benda-benda langit yang berputar semuanya seirama untuk menjaga stabil semua. Jadi kita nggak bisa bicara ini makhluk, bukan makhluk, Pak. Coba bayangkan kalau satu bintang aja itu menyimpang dari orbitnya, itu bagaimana? Kan begitu. Jadi ini mengacaukan semua alur, akan menghancurkan bumi tentu. Justru ketaatan mereka di dalam ciptaannya ini menjadikan terpeliharanya bumi sampai batas waktu tertentu. Kan begitu. Jangan nggak bicara makhluk ini, Pak. Bapak lagi ngejelasin apa? Menjelaskan masalah ini kan. Yeremia 6 ayat 9. Ya. Iya. Dalilnya itu kan sudah sangat jelas, Pak. Iya. Engkau telah menjadikan langit dengan segala bala tentaranya, gitu loh. Iya. Bala tentara ini apa? Makhluk. Oh, jelas, Pak. Karena segala sesuatu yang dijadikan. Nah, segala sesuatu yang dijadikan itu adalah ciptaan, namanya makhluk. Betul. Terus kalau sudah jelas, ya. Ayat ini tidak berbicara tentang makhluk. Ini tentang tugas ciptaan yang ada. Segala sesuatu yang dijadikan. Gimana, Pak? Semua benda-benda di atas langit sana yang disebut tentara-tentaranya. Itu dia patuh. Kenapa Anda bisa mengatakan benda-benda dan Anda meninggalkan makhluk-makhluk hidup yang ada? Apa alasan Anda mengatakan? Karena apa? Karena di sini tidak berbicara makhluk, Pak. Segala tentara langit. Iya, tentara langit ini fungsinya, Pak, sebagai penjaga, Pak. Iya, apa, Pak? Penjaga itu apa itu benda-benda langit. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa yang dimaksud tentara langit itu adalah benda-benda? Iya, karena di atas sana banyak bermiliar, berjuta-juta miliar mungkin nggak tahu benda-benda langit yang berputar pada porosnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Sang Pencipta. Dia taat, tidak melanggar titahnya. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan Hailal bel Syakar, Hailal itu dalam bahasa Ibrani tentang berbicara mengenai bintang timur. Ini yang jatuh ke bumi ini apa nih, Pak? Makhluk atau bukan? Nah, ini lain lagi. Itu dia makanya kaitannya dengan tentara-tentara langit itu. Makanya saya katakan sama Bapak, segala sesuatu yang ada di atas langit dijadikan. Ya, langit, segala langit. Dengan segala bala tentaranya. Gitu loh. Dengan segala apa yang ada di dalamnya. Iya. Iya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Iya. Kalau sudah berbicara mengenai segala, Pak, berbicara mengenai segala, berarti itu berbicara mengenai semua aspek yang merupakan di luar daripada Allah. Itu kan dikatakan wekal. Wekal itu berarti merujuk kepada siapapun, apapun, unsur apapun di luar daripada Yotehepave itu sendiri. Karena merujuk kepada segala sesuatunya. Iya, betul. Saya nggak menolak itu. Berarti termasuk makhluk-makhluk halus. Enggak ada. Bukan itu yang dibicarakan. Bukan soal makhluk di situ. Terus saya minta, kalau bukan makhluk, berarti Anda bisa menunjukkan kepada kita bahwa roh-roh yang Anda maksud malaikat, apapun itu bukan makhluk. Ada nggak dalilnya, Pak? Bukan ciptaan.
Ya nggak ada. Kalau saya kan sudah berdalil nih Pak. Dalilnya nggak ada. Atahu yuthifafi lebat deka. Ini kan saya sudah berdalil Pak. Saya punya dalil untuk mengatakan bahwa seluruh makhluk itu di luar daripada Khalik itu adalah ciptaan. Segala sesuatunya dijadikan. Berarti diciptakan. Baik yang ada di atas langit maupun yang ada di atas bumi. Dan yang ada di antara keduanya. Itu semua adalah ciptaan. Ciptaan atau sesuatu yang dijadikan. Gitu loh. Nah, tolong Bapak tunjukkan dalil ke kita. Dalil yang mengatakan bahwa malaikat dan segala unsur roh itu tidak diciptakan. Gitu loh. Tidak dijadikan. Loh, yang dalil diciptakan aja nggak ada Pak. Bukankah itu sudah dikatakan dijadikan? Iya, Pak? Dijadikan itu benda-benda langit. Benda-benda langit yang ada. Dari mana Anda mengatakan benda-benda langit itu kan termasuk malaikat juga itu kan benda langit, Pak? Oh, enggak, bukan benda malaikat itu, Pak. Jadi? Dia roh. Dia bukan benda. Oh gitu. Dia bukan makhluk. Kan udah saya bilang. Berarti dia Tuhan. Karena hanya ada dua, Pak. Ada dua unsur di atas langit dan bumi. Pencipta dan ciptaan. Kalau dia bukan makhluk, berarti dia adalah Khalik. Kalau dia bukan Khalik, berarti dia adalah makhluk. Gini ya, Pak. Kalau Anda mengatakan bahwa malaikat itu bukan makhluk, berarti dia juga bagian daripada pencipta. Khalik. Hakikatnya. Nah, tidak salah kemudian ketika konsep ajaran Kristen itu berasal daripada filsafat Yunani. Banyak Tuhan, ada Tuhan penjaga laut, penjaga udara, penjaga gunung, penjaga hutan, penjaga padi. Karena mereka-mereka ini Anda anggap sebagai bukan makhluk. Kalau dia bukan makhluk, berarti dia adalah pencipta. Berarti dia adalah dewa-dewa. Sesuatu yang memiliki kekuatan, sesuatu yang memiliki kekuasaan. Dia adalah dewa-dewa yang terbagi-bagi per wilayah-wilayah kekuasaan. Bukankah seperti itu yang Anda maksud? Tidak, Pak. Gini ya. Terus? Jadi spirit kitab suci itu menceritakan roh yang paling berkuasa, yang menjadikan, yang menciptakan langit bumi. Nah, sisanya itu diungkap. Entah itu malaikat, entah itu iblis gitu kan. Itu diceritakan, diungkap. Enggak diceritakan, diungkapkan melalui satu pemahaman, pengertian dari tulisan kitab suci. Jadi kalau kita bicara ya makhluk-makhluk ya itu khusus yang hidup. Ya, makhluk-makhluk itu hidup karena diberikan nafas, diberikan kehidupan, diberikan roh begitu kan, dijadikan. Malaikat ini hidup gak, Pak? Malaikat itu udah ada hidupnya sendiri. Hidup nggak? Saya nggak tanya seperti itu. Malaikat ini hidup nggak? Ya dia kan roh. Roh itu hidup. Berarti hidup? Iya. Berarti makhluk? Kenapa? Berarti dia adalah makhluk. Kan Bapak mengatakan makhluk itu hidup. Nah, saudara malaikat hidup. Pak. Bertubuh, Pak. Berbentuk, berwujud, Pak. Berwujud maksudnya kasar gitu loh, Pak. Itu makhluk. Kalau akal manusia itu makhluk atau bukan? Loh, akal manusia kan bagian dari manusia yang wujud, Pak. Ya, saya tanya. Nggak bisa terpisah, Pak. Orang yang gila, Pak, itu nggak ada akalnya. Betul, dia orang gila. Nah, tapi dia makhluk kan? Makhluk. Nah, tapi dia nggak punya akal. Berwujud kan? Nah, sekarang bisa nggak Anda menunjukkan wujud akal Anda? Loh, manusia itu, akal manusia. Saya tidak tanya manusia, saya tanya akal manusia. Akal itu berwujud atau bukan? Itu sesuatu kemampuan namanya, kemampuan dari manusia itu sendiri. Saya tanya, akal itu makhluk atau bukan? Bukan. Gitu. Bukan, manusia itu makhluk. Akal bukan makhluk? Bukan. Akal kemampuan. Berarti akal dan manusia itu beda. Makanya pengertiannya akal itu adalah kemampuan manusia yang diberikan. Oke. Berarti kemampuan manusia, berarti segala sesuatu yang berasaskan unsur manusia itu adalah makhluk, betul? Gimana? Berarti segala sesuatu yang asasnya bersumber dari hakikat manusia itu adalah makhluk.
Azasnya, nggak ngerti saya maksudnya. Azasnya apa? Apapun yang bersumber daripada manusia, itu adalah makhluk. Bersumber maksudnya apa? Nggak Ketika saya mengatakan akal berarti identik dengan manusia. Betul Pak ya? Kemampuan manusia. Ya, akal berarti itu identik dengan manusia. Kemampuan manusia, bukan manusia. Nggak usah melintir-melintir bahasa Pak. Saya tanya, kalau orang berbicara mengenai akal, berarti tidak berbicara mengenai pohon, tidak berbicara mengenai kambing, tapi dia berbicara mengenai manusia. Berarti akal ini adalah salah satu unsur yang ada pada diri manusia. Manusia juga ada yang gila Pak, nggak berakal. Ya itu bahasa saya tadi. Sekarang saya tanya, kalau akal itu Anda katakan bukan makhluk, itu gimana ceritanya sementara akal itu adanya pada manusia? Makanya itu kan ada di dalam manusia, bukan manusia terus? itu sendiri. Ya, manusia dengan akalnya itu tidak bisa dipersamakan. Tapi dia berpisah. Berpisah akal dengan manusia. Satu ada di manusia karena dia mempunyai kemampuan berakal. Oh gitu. Jadi menurut Bapak akal ini makhluk atau bukan? Bukan, sekali lagi saya bilang bukan. Yang makhluk itu manusianya, Pak. Oh gitu. Ya. Oke, jadi akal itu bukan makhluk, tetapi yang makhluk itu adalah manusianya. Tapi pada diri manusia itu ada unsur hal yang tidak berawal dan tidak berakhir. Akal Anda itu tidak berawal, betul? Benar nggak, Pak? Berawal dong, Pak. Ketika dia berarti dia ciptaan. Kenapa? Berarti itu adalah ciptaan, Pak. Kenapa? Sekarang gini, Anda bisa mengetahui baik dan buruk itu karena Anda punya akal. Dan Anda mengatakan akal itu bukan ciptaan. Berarti dia tidak memiliki awal. Berarti sebelum Bapak DDB ini tercipta di muka bumi, akal Anda sudah ada. Nah, saya ingin tahu. Saya ingin tanya kepada Bapak. Akal itulah yang berfungsi, yang mengetahui baik dan buruk, yang bisa mengetahui hal yang pernah terjadi, yang Anda alami, dan yang akan terjadi, yang Anda terawangi. Sekarang saya ingin tahu, sebelum Anda dilahirkan, Anda berada di mana? Menurut akal Anda yang sudah ada dari awal sebelum Anda ada di bumi. Kan Anda katakan dia tidak diciptakan, tetapi dia ada, tidak memiliki awal. Akal Anda itu ketika belum ke bumi, itu berada di mana, Pak? Mana saya tahu, orang saya nggak ada di bumi. Nah, berarti akal Anda itu adalah makhluk. Tercipta nanti ketika Anda diciptakan. Enggak, yang diciptakan itu manusia, Pak. Bukan akal, Pak. Terus akal itu ada sebelum Anda ada? Akal itu dengan sendirinya ada ketika manusia itu diciptakan dan jadi manusia. Terus akal ini dari mana? Loh, akalnya ada di manusia, kan? Nah, berarti dia ada nanti seketika manusia itu dicipta. Ketika manusia itu ada. Berarti dia baru tercipta. Kenapa? Bukan berarti baru tercipta. Ketika manusia itu ada. Oke, sekarang gini. Tadi kan Bapak mengatakan akal Bapak bukan makhluk. Yang makhluk itu adalah jasad Bapak. Manusia. Sementara Anda mengetahui baik dan buruk itu bukan karena jasad, tetapi karena akal. Betul? Ya, karena akal itu kan ada di manusia saya. Iya, orang gila juga punya akal, Pak, tapi nggak berfungsi gitu loh. Tadi kan Bapak yang memberikan manifestasi itu kan, contoh itu. Nah sekarang, artinya akal Anda itu tidak dicipta, betul? Enggak, manusia yang dicipta, Pak. Akal Anda yang tidak. Oke, berarti akal Anda itu sudah ada jauh sebelum jasad Anda tercipta. Saya ingin tahu apa yang bisa akal Anda jelaskan ke kita sebelum akal Anda itu masuk ke dalam jasad Anda. Akal baru ada ketika manusia itu ada. Nah, tadi katanya tidak punya awal. Gimana sih, Pak? Memang awalnya itu ketika manusia itu ada. Akal itu punya awal atau tidak? Ketika manusia itu ada, akal itu ada. Berarti dia ciptaan.
Karena baru ada. Termasuk di dalam manusia yang diciptakan. Berarti dia ciptaan. Kok ciptaan akal? Yang diciptakan tuh manusia, Pak. Waduh. Ya waduh. Loh, di mana sih pernyataan akal diciptakan? Saya pengen tahu. Jadi menurut Anda akal itu Enggak, asalnya saya dari mau lihat dulu, mau dengar dulu dalilnya di mana akal diciptakan. Loh, manusia dalilnya, itu ada. Sekarang saudara Manusia mengatakan bersikeras bahwa akal itu diciptakan. Ya. Oh jelas. Saya mau tunjuk. Itu. Saya tolong ditunjukkan dalilnya akal itu diciptakan. Kan sudah jelas Pak dalilnya dari kitab yang Anda imani sebagai kitab suci. Kan saya sudah terangkan tadi. Ada engkau lah Tuhan, engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Ya, manusia itu di atas bumi. Dalil itu mana? Ini dalilnya ada. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Nah sekarang saya tidak mampu menunjukkan bahwa dalil itu diciptakan. Tidak bisa saya. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang sekarang kamu bisa menunjukkan dalil itu kepada saya bahwa sekarang saya tidak mampu. Saya tidak mampu menunjukkan akal itu diciptakan. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Apakah pohon yang ada di depan rumah Anda itu adalah ciptaan? Itu diciptakan. Kalau tidak mempunyai dalil, itu sama juga bohong. Oke, saya bohong. Oke. Sekarang giliran Anda. Pohon yang ada di depan rumah Anda itu diciptakan atau tidak? Kenapa? Pohon yang tumbuh di depan rumah Anda itu yang Anda lihat diciptakan atau tidak? Pada mulanya semuanya diciptakan, Pak. Apa yang ada di dunia saya ini, tidak perlu jurus gereja. Saya tanya pohon yang ada di depan rumah Bapak itu diciptakan atau tidak? Pohon loh Pak, yang saya tanya. Pohon yang ada depan rumah Bapak itu diciptakan? Loh, semua yang ada di dalam bumi, ya, itu diciptakan. Di bawah laut juga. Oh, berarti Bapak sudah menjawab pertanyaan Bapak sendiri. Kenapa? Akal itu ada pada diri manusia. Akal itu ada pada diri manusia. Manusia itu ada di atas bumi. Maka kena kepada dalil Bapak tadi. Makanya kalau Bapak nggak mampu berdebat, jangan berdebat dulu. Saya kasih tahu ya. Di situ kan sudah diterangkan, engkau telah menjadikan langit, bumi, dan beserta apa yang ada di atasnya. Dimana semuanya itu ada dengan sendirinya dari penciptaan itu sendiri. Contoh, manusia diciptakan. Apakah akal diciptakan? Ketika manusia itu ada, baru akal itu ada. Bukan berarti akal itu diciptakan Allah. Pak? Siapa yang mengadakan? Manusia dengan segala kesempurnaannya. Siapa yang mengadakan akal itu? Siapa yang mengadakan akal itu, Pak? Bro, ya saya tanya yang kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah, termasuk akalnya. Yang mengadakan akal itu siapa? Yang mengadakan itu sudah ada ketika manusia itu jadi. Jadi kita nggak usah lagi berarti akal diciptakan. Menyatakan bahwa akal itu diciptakan. Loh. Ya, gimana kita berpikiran ini? Harus simpel, harus memahami secara konteks. Sekarang gini, Pak, menurut Bapak akal itu tidak diciptakan. Tidak efektif untuk menjelaskan sesuatu. Bapak yang muter-muter. Tadi katanya Bapak akal itu tidak diciptakan. Saya tanya, kapan akal itu ada? Bapak mengatakan ketika ada manusia. Siapa yang mengadakan? Ada bersama dengan terciptanya manusia. Berarti akal itu tercipta. Dia itu adalah ciptaan. Sekarang saya tanya, kalau saudara bersikeras akal itu diciptakan. Dalilnya mana? Loh, Bapak tadi sudah katakan. Bumi beserta apa yang ada di atasnya itu adalah... Yang saya katakan, ketika manusia itu diciptakan dan jadi, maka akal itu ada di dalam manusia. Nah itu. Dari mana akal ini ada, Pak? Siapa yang mengadakan? Tapi tidak dibilang yang diciptakan itu kan cuma manusia. Siapa yang mengadakan akal itu? Jawab. Kok yang mengadakan? Kan saya sudah dijelaskan. Manusia diciptakan sempurna dengan segala atributnya, dengan segala kemampuannya. Dengan akalnya juga. Berpikiran seperti itu nggak usah lah, saudara tonjolkan supaya saudara. Gimana ceritanya, Pak? Nggak usah. Akal itu siapa yang mengadakan akal itu, Pak? Orang ya.
mempertanyakan seperti itu tidak membuktikan bahwa dia genius. Apakah manusia itu diciptakan tanpa akal? Nanti dia ke toko beli akal baru ada, atau memang ada yang menciptakan akal itu sehingga manusia itu bisa berakal? Bisa, dalilnya nggak jelas itu. Akal diciptakan. Terus dalilnya manusia yang diciptakan. Terus manusia itu lengkap dengan akal. Ya, tapi nggak ada dalilnya, mana menyebutkan nggak akal diciptakan? Coba. Kalau begitu, ada nggak dalilnya dikatakan anusnya diciptakan? Ada nggak, Pak? Ada nggak dalil yang mengatakan manusia diciptakan dengan anus, dengan kuku, dengan gigi? Ada nggak, Pak? Yang disebut manusia, orang manapun ngerti. Semuanya lengkap, Pak. Nah, maka dari itu, segala sesuatu yang tidak dikatakan dengan terurai ini diciptakan, itu bukan berarti dia tidak dicipta. Makanya Bapak belepotan ketika ditanya, akal itu siapa yang mengadakan? Loh, saya kasih tahu. Siapa yang mengadakan akal itu yang ada pada diri manusia? Ketika saudara menjadi seorang manusia, apakah saudara tidak mempunyai akal? Oke, saya punya akal. Nah, menurut Bapak, akal yang ada pada diri saya itu, kamu diciptakan akal yang ada pada diri saya itu diciptakan. Akal kamu diciptakan nggak? Akal jelas akal saya diciptakan pasti. Kalau kamu menurut diciptakan Bapak, tanpa akal, ciptaan bukan? Ciptaan, tetap ciptaan. Nah, sekarang kalau Bapak akal itu yang ada pada diri Bapak itu ciptaan atau bukan? Nah, kok ciptaan Allah itu sempurna? Nggak mungkin hasil ciptaannya yang sempurna itu tanpa akal. Ya, berarti akal itu diciptakan bersama dengan kesempurnaan manusia, betul nggak? Iya, manusia itu yang diciptakan. Nah, nggak usah bolak-balik, Pak. Berarti kesempurnaan manusia itu karena include dengan penciptaan akal yang ada pada dirinya, betul nggak? Enggak, gini loh, yang diciptakan manusia, titik, dia sempurna. Akalnya tidak diciptakan. Itu sudah menjadi satu paket, Pak. Akalnya diciptakan atau tidak? Akalnya diciptakan atau tidak? Ayo. Bapak diciptakan bukan tanpa akal, Pak. Berarti akal juga diciptakan? Yang diciptakan Bapak. Terus akalnya? Ya otomatis ada ketika Bapak itu jadi. Otomatis ada? Maksudnya otomatis ada gimana? Otomatis ada itu maksudnya prosesnya kayak mana, Pak? Sekarang saya mau tanya, adakah dalilnya? Bukan dalil lagi, Pak. Tadi saya sudah mengatakan Nehemia 9 ayat 6. Nehemia 9 ayat 6 membantah tuduhan Bapak yang mengatakan makhluk-makhluk gaib, roh termasuk akal itu tidak diciptakan. Itu bantahannya. Nehemia 9 ayat 6. Ternyata semua yang ada di langit dan ada di bumi itu ciptaan Tuhan. Tapi Bapak mengatakan bukan. Akal bukan ciptaan Tuhan. Tapi akal ada ketika manusia diciptakan. Itu aneh. Ayat itu tidak berbicara masalah makhluk, Pak. Loh, segala sesuatu, Pak. Segala sesuatu, ngerti nggak? Saya? Segala sesuatu. Ngerti nggak itu segala sesuatu? Bapak nggak ngerti segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di atas dan di atas bumi. Dan di atas bumi itu maksudnya apa? Di atas bumi itu planet. Ada nggak? Aneh orang ini. Kok aneh? Kalau yang di dalam laut segala yang ada di dalam laut itu apa namanya, Pak? Planet juga. Makhluk gitu, Pak. Nah, makhluk. Nah, kalau yang ada di atas bumi ini apa namanya, Pak? Benda itu, Pak. Bukan makhluk. Bukan, Pak. Berarti manusia bukan makhluk. Lah, makhluk. Manusia kan hidup, Pak. Nah, kan ini segala sesuatu yang ada di atas bumi. Iya, Pak. Di situ tidak dipilah manusia, kucing, ayam, kodok, serigala. Enggak. Tapi segala sesuatu yang ada di atas bumi. Segala sesuatu itu bukan berarti semuanya sama. Segala sesuatu itu ada. Asumsi. Anda berasumsi. Ada yang hidup, ada yang benda. Anda berasumsi mau hidup maupun tidak hidup. Intinya segala sesuatu itu ciptaan Tuhan. Segala sesuatu itu ciptaan Tuhan. Benar nggak, Pak? Tapi nggak semuanya itu hidup, Pak. Ada yang... Ya, saya tahu. Betul. Saya ngerti. Iya. Nah, sekarang saya tanya. Segala sesuatu itu ciptaan Tuhan atau bukan? Sekarang saya mau tanya. Bertanya lagi. Makhluk bukan? Yang diciptakan semua itu disebut makhluk bukan?
segala sesuatu di luar daripada Tuhan itu namanya makhluk ciptaan. Nah, ini udah salah. Salah ini, Pak. Loh. Karena ada benda-benda mati yang nggak hidup. Itu bukan makhluk, Pak. Oh gitu ya. Begitu ya menurut Bapak itu. Iya, yang di luar daripada Tuhan itu bukan itu pengertian yang waras seperti itu. Oh gitu. Jadi akal itu tidak diciptakan. Malaikat itu tidak diciptakan, air tidak diciptakan. Berarti tercipta dengan sendirinya. Oh, baguslah kalau gitu. Nah, sekarang gini ya. Kita kan mau diskusi nih, ya, dari perspektif. Ini udah dari tadi, Pak. Iya, makanya kita berdiskusi berdasarkan perspektif kan, bukan mau dijadikan satu kan, ya kan? Harusnya ya. Saudara tuh memahami apa yang saya jelaskan, jangan bantah terus saya dipaksakan. Tidak, kamu harus mendengarkan penjelasan saya kalau mau diskusi, begitu. Bapak juga harus mendengarkan penjelasan Saya tahu. Nah, sudah. Sekarang gini, makhluk itu. Saya bantah dengan makhluk itu bahasa apa, Pak? Makhluk itu bahasa apa? Kenapa? Bahasa apa? Makhluk itu berasal dari bahasa apa? Supaya saya ngerti, Bapak ngerti nggak atau tidak? Saya bukan ahli bahasa kebetulan. Oh, berarti Bapak belum pantas untuk dialog dengan saya. Oh, pantasan saya bingung dari penjelasan Anda. Menurut saudara sendiri, makhluk itu apa? Makhluk itu bahasa Arab dari kata makhluk, mim, kha, lam, waw, qaf, yang artinya yang diciptakan. Yang diciptakan. Jadi yang dikatakan, ya itu makhluk, namanya makhluk, itu yang diciptakan. Ya, itu. Yang diciptakan. Sekarang betul. Yang diciptakan itu apa? Semua yang bukan khalik. Apa itu khalik? Pencipta. Sekarang makhluk itu sifatnya gimana? Malaikat itu pencipta atau bukan? Nggak disebutkan malaikat pencipta, Pak. Ya, berarti dia ciptaan. Udah, selesai. Oh, bukan. Jangan buru-buru mengambil satu keputusan. Loh, ini kita berbicara mengenai makhluk dan khalik, pencipta makhluk, dan ciptaan. Sifat makhluk itu dulu saya mau tanya, gimana? Segala sesuatu yang bukan pencipta itu adalah ciptaan. Dengar dulu pertanyaan saya. Sifat dari makhluk itu apa? Yang paling utama, sifat dari makhluk itu apa? Ya, sifat daripada makhluk itu adalah ciptaan. Segala sesuatu yang baru ada dan tidak ada menjadi ada. Itulah makhluk. Udah nggak bakalan menjawab pertanyaan saya. Makhluk itu sifatnya seperti apa? Makhluk itu sifatnya lemah. Ya. Sekarang Anda ingin lari dari itu. Sekarang saya tanya, apakah malaikat itu menurut Anda lemah atau tidak? Kenapa? Apakah malaikat itu lemah atau tidak? Malaikat lemah? Ya. Dari mana lemahnya? Loh. Kan dalam kitab Anda mereka memberontak melawan Tuhan. Menang nggak dia? Yang bilang itu siapa? Saya nggak setuju kalau dia memberontak melawan Tuhan. Oh, jadi yang disebut Lucifer itu yang jatuh ke bumi itu bukan makhluk yang membangkang, malaikat yang membangkang menjadi iblis. Enggak, bukan. Oh, lalu apa? Loh, dia memang roh jahat kok. Dari sononya udah jahat. Oh, jadi malaikat yang memang sudah jahat. Emang udah jahat. Memberontak ingin mengalahkan Tuhan. Betul? Dia tidak sejalan dengan spirit Tuhan, dengan roh Tuhan. Itu maksudnya. Dari sononya. Apa Anda tidak baca di dalam kitab Anda malaikat memberontak? Bahkan perang dengan Mikail nantinya. Malaikat ini roh, Pak. Saya tahu. Anda tidak ngajarin saya juga, saya tahu malaikat itu roh. Tapi dia bukan khalik. Dia bukan pencipta. Dia adalah ciptaan. Tidak semua yang bukan pencipta adalah ciptaan.
Dari mana dalilnya gitu loh. Saya butuh dalil. Makanya saya bilang juga kalau mau berdalil, mana dalilnya? Loh, Nehemia 9 ayat 6. Nehemia 9 ayat 6. Kan saya udah bilang, kalau itu kan merupakan itu asumsi Anda. Bantah aja dalil itu dengan Anda menunjukkan dalil malaikat tidak diciptakan. Itu tidak berbicara makhluk, Pak. Lah, ya ampun. Kalau yang ada di antara langit dan bumi itu semuanya makhluk, ciptaan. Iya, cuma itu nggak berbicara makhluk. Dari mana Anda bisa tahu apa yang Anda jadikan sebagai acuan dalil? Dalil apa? Tahu. Apa dalilnya? Mana dalil apa? Dari tadi Anda tidak menunjukkan dalil. Dalilnya langsung fakta, Pak. Di atas langit itu dalil langsung fakta gimana sih? Yesaya 14, malaikat Lucifer memberontak dan melawan Allah sehingga ia jatuh dari surga. Mana? Nggak ada. Itu penafsiran yang ya arahnya seperti gitulah. Ya. Masa penafsiran, Pak? Itu bunyi dalil loh. Dalil kitab Bapak. Tapi memang bukan kitab apa sih? Itu kitabnya orang orang Bani Israel. Iya. Yesaya 14 ayat 13 sampai ayat 14, malaikat melawan Tuhan, menantang Tuhan. Jadinya apa lagi? Bapak tunjukkan dalil kepada saya sekarang bahwa malaikat itu tidak diciptakan. Mana dalilnya? Baik ada malaikat maupun iblis itu tidak diciptakan, Pak. Dalilnya mana, Pak? Dalil, saya butuh dalil. Loh, memang begitu adanya. Nggak ada itu. Anda bukan Tuhan. Anda bukan Tuhan. Anda bukan Tuhan yang bisa mengetahui hal itu. Sekarang saya tunjukkan satu dalil. Kalau saya kan sudah ada dalilnya, Pak. Nehemia 9 ayat 6. Itu nggak berbicara. Hanya Engkaulah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya, segala langit dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Iya. Coba. Dan laut dengan apa yang ada di kandungnya. Nah sekarang mana dalilnya malaikat tidak diciptakan? Mana? Loh, tunjuk. Itu nggak berbicara malaikat kok, Pak? Iya, kalau begitu berarti malaikat tidak diciptakan. Mana dalilnya? Saya hitung sampai 10. 1. Iya. Nggak ada, memang nggak diciptakan. Oh ya udah. Memang nggak diciptakan. Siapa tentara sekarang dalilnya mana, Pak? Dalil, kita butuh dalil. Anda itu beragama berdasarkan kitab suci Anda kan? Dalilnya mana? Apa yang Anda jadikan acuan mengatakan malaikat tidak diciptakan? Loh, juga nggak ada malaikat diciptakan dalilnya, Pak. Loh, ini sudah. Engkau telah menjadikan langit dan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Bala tentara di langit itu bukan malaikat. Jadi Mikael yang berperang dengan naga itu apa itu, Pak? Bukan tentara itu ya? Beda, Pak. Oh, beda. Bukan yang dimaksud itu, Pak. Oh, kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya malaikat tidak diciptakan. Please. Tolong juga tunjukkan dalilnya malaikat diciptakan. Ini sudah saya tunjukkan. Tidak, itu tentara langit itu adalah malaikat. Bukan. Ya, sekarang kalau bukan, tunjuk dalilnya, Pak. Ya, tunjukin juga dalilnya malaikat diciptakan. Bapak stres, Pak. Bapak stres. Gila, Bapak ini. Kok stres? Berhenti. Bapak ini stres nih orangnya. Saya sudah jelaskan. Ya. Apa yang Anda jelaskan? Saya minta dalil, Anda bisa penjelasan saya. Apa ini Kristen nih? Modal asumsi aja. Udah. Ini dalil sudah jelas, Pak. Saya baca dalilnya dalam bahasa Ibrani. Iya, Bapak sudah dengarkan. Bukan level segala ciptaan, segala yang dijadikan di langit, bahkan yang segala langit dan segala bala tentaranya. Malaikat itu adalah tentara-tentara Allah. Bukan, Pak. Itu tidak jadi yang menghancurkan Lut siapa? Tentara Allah atau bukan? Jawab. Itu tidak berbicara malaikat, tentara langit. Assalamualaikum. Udah. Pak, saya butuh yang berilmu deh. Pendeta atau siapalah suruh masuk ke sini. Loh, yang butuh.
lawan Bang sama Sulit nih kayak orang gini. yang punya pemikiran cerdas. Buat nih Kristen modal asumsi nih. Apa kalian bicarakan? Kristen. Orang sakit. Udah Bang Jo, percuma Bang Jo. Udah, Bang Zul, udah, Bang Tadi Zul. pun nggak mengena ini. Ini otaknya Nah, udah itu keseleo. Nih, Kalau kita muter-muter mau- aja orangnya udah kerjaan keseleo orang apa ini. nih? Bentar. cara berpikir orang lain. Bentar. Itu loh. Atahu yotehefafe lebat deka etki atta, terus kemudian dikatakan di dalil ini wekal, merujuk kepada semua yang ada di langit, merujuk kepada semua yang ada di bumi, merujuk kepada semua yang ada di laut. Terus apa yang Anda ingkari di situ? Sementara malaikat adanya di langit. Anda mengatakan Kata siapa? malaikat tidak. Kata siapa? Malaikat ada di langit. Terus di mana malaikat itu, Pak? Coba di mana? Di mana dia nongkrong? Saya mau tahu. Saya tanya dulu, malaikat itu di mana? Ya, sekarang saya mau tahu. Malaikat itu nongkrong di planet mana? Ya, saya tanya dulu, Pak. Oh, coba dalilnya dulu. malaikat Jangan itu di ngomong mana? cuma langit doang. Harus tahu jelas malaikat itu ada nongkrong di planet mana. Ya wallahu alam, malaikat planet itu mana? di mana, Pak? Kalau sekarang kalau nggak tahu, jangan cuma sok tahu seperti gitu. Oke, Ya, menurut sekarang Bapak itu Bapak malaikat itu jelasin. nongkrong di mana? Menurut Bapak. Markasnya di mana? Di langit itu, Ya, di menurut planet Bapak mana? Ya sekarang malaikat udah, nongkrong di mana? Bapak jelasin nongkrong di mana malaikat Nongkrong itu. di Ayo. mana sekarang malaikat? Loh, saya yang bertanya. Saya Di gereja, bertanya Pak. kalau di Nongkrongnya langit malaikat itu. mereka bermarkas di planet mana? Oh, saya nggak tahu, Pak. Kalau menurut Bapak, Nah, kalau nggak tahu jangan bicara. Ya, menurut Saya pun Bapak nggak Oke, di tahu. mana dia? oke. Nongkrong di mana, Pak? Saya Kalau di diam. langit. Ya. Nah, sekarang Jangan bilang malaikat nongkrong di gereja, Pak. Coba saya ambil alih. Coba Ada nongkrong di gereja, ada malaikat maut nongkrong di Makanya gereja. saya Nongkrong di gereja, Pak, ya. Coba saya ambil alih, coba. Tadi Bapak ngoceh terus. Baru saya tinggal sebentar sudah pada ribut. Nggak bisa, Bang Indra, nggak bisa dilawan orang ini, nggak bisa. Enggak, Cuma. orang saya ada. Mana kasih? Cuma Kristen modal ngeyel ngapain diladenin? Udah berhenti aja, Bang Juma, berhenti aja, percuma ini. Kita nggak dapat Bapak sama sekali di Bang sini. Zuma itu bukan lawan saya Iya, sebenarnya. lawan Bapak itu anak PAUD. Dia Ya, udah silakan. pernah Lawan Bapak itu Iya, yang debat listrik, sama Pak. saya. Yang listrik kalau nggak Iya. Lama kali dia. Bullshit lo Kristen. Lawan Nggak, Bapak tiang listrik, Pak. Lawan Bapak tiang listrik, kami nggak sanggup, Pak. Lawan Bapak, Pak. Bener, Pak. Bapak diskusi sama tiang listrik aja Lanjutin dulu ya. ngopi dulu aja dah. Ah, Ya, mendingan ngopi dulu, silakan Pak. Ngopi dulu, ngobrol-ngobrol. ya. Ngopi dulu, makan gorengan. Ya, Jangan lupa lontong sayurnya, Pak. Itu, Pak. Oh iya, silakan. iya. Ini masih ada tinggal satu nih pisang goreng. Ya, bagus, Pak. Sekalian sambungin aja, Pak. Ini DDB debat aja sama tembok. Aduh, kok. Bater macam apa kamu? malaikat jatuh dari pohon atau dari langit nih ceritanya nih ya. Debat kamu Sebenarnya darah kesimpulannya tinggi. mudah kok ini. Bang Kesimpulannya Zuma. mudah. Bang Zuma. Kalau dia bukan, bentar. Kalau dia bukan sang pencipta, dia adalah ciptaan. Sukmi mudah kok itu. Sebenarnya mah kalau kita mau pakai akal sehat. Enggak, sini kejadian 22 ayat 11. Malaikat dari langit. Ada itu ketulis Udah itu. banyak kok dalilnya Ya, itu malaikat dari langit banyak Sebenarnya kali. sih cara Ya, orang skill. berpikir cerdas Ya, itu nggak saya- seperti itulah. Enggak, kejadian Ya. 22 ayat 11. Itu tertulis dengan jelas ini. Cara berpikir orang cerdas tuh nggak seperti gitu. Ya, kalau kami Muslim itu Pak menyampaikan bukan hanya dengan kecerdasan Pak, tapi dengan kejujuran Pak. Bapak cerdas. Oh iya, saya pun jujur. Ya, Saya jujurnya kelebihan Pak. Saya Bapak menjelaskan cerdas, ini dengan Bapak jujur. kelebihan cerdasnya Pak. Kelebihan. Tidak Luar mengada-ada. biasa. Lewat itu jadi Iya, ada ini. Kami umat Muslim tidak pernah yang namanya berdiskusi mengedepankan Al-Quran, mengedepankan hadis. Kami tidak berani Pak. Oh Tidak ada sama. satupun umat Muslim Pak. Saya tidak pernah mengajukan satu ayat pun. Saya mau membicarakan dia. Logika Bapak tanpa- itu udah rusak Pak. Logika Bapak dari awal. Saya mendengarkan Loh, dari bagaimana awal Pak. bisa rusak? Pak Dede, Kalau saya menjelaskan itu runut. Jangan Otak mengatakan Bapak udah keseleo. Mendingan bawa ke puskesmas dulu. Ya, ke puskesmas dulu bawa. Itu jauh lebih Malaikat. bagus Pak. Malaikat itu di langit tertulis dalam Bible. Kejadian 22 ayat 11. Cara Tadi saya sudah bacakan itu Bang. Yesaya 14:12. Malaikat jatuh dari langit. Lucifer itu jatuh dari langit. Ekna valeta mishamayim. Tapi orang ini nggak berfungsi akalnya, jadi susah.
Kalau akal sudah rusak, nggak bisa. Biar dijelaskan kayak mana, nggak akan pernah bisa terima akal itu kalau sudah rusak. Dia katakan akal itu tidak diciptakan. Tetapi akal itu nanti ada ketika manusia itu ada. Berarti dia ciptaan, kan bahlul. Itu bukan berpikir cerdas. Selain ciptaan adalah selain pencipta adalah ciptaan, itu tidak berpikir cerdas. Terus kalau misalkan malaikat itu kata Bapak tidak diciptakan, dia berasal dari mana itu, Pak? Dia sama keberadaannya dengan Allah. Nah inilah yang bikin logika Bapak itu. Ya, gini, sebentar Pak DP. Ternyata Anda tidak lebih pintar dari kami gitu loh. Kan? Makanya karena saudara telah berpikir adalah ciptaan. Itu persoalannya. Ya, persoalannya otak Bapak. Kalau Bapak yang udah hilang, Pak, di sini. Kalau misalkan Bapak berakal, Bapak pasti mengeluarkan statement itu, ibarat orang itu mau berak, Pak, dipikir dulu, Pak. Tempatnya bagus apa enggak? Bapak berak sama ngomong sama gitu, nggak dipikir. Pak DDB ini bilang tadi iblis tidak diciptakan dari mana? Dari Hong Kong. Pak, asal Bapak tahu, dunia ini, bumi ini, alam ini yang menciptakan tuh Allah, Pak. Iblis diciptakan. Sesuatu, Pak, segala sesuatu itu sudah jelas diciptakan. Kalau dia bukan sang pencipta, dia pasti itu bukan cara berpikir cerdas seperti itu. Justru otak Bapak kata saya juga keseleo. Mendingan Bapak ke puskesmas dulu, benerin. Bapak mau belajar agama, belajar dulu Pak jadi manusia, Pak. Ya. Selain pencipta adalah ciptaan, itu bukan cara berpikir cerdas. Bapak cerdasnya kelebihan. Dari tadi kan saya dengerin, Pak. Mungkin. Nggak main. Memang Kristen gitu loh. Logikanya nggak main, dia asumsi aja. Kelebihan. Ya. Saya menjelaskan, bukan asumsi, Pak. Kami bisa membantah, Pak. Kami bisa membantah. Bapak menjelaskan, kami membantah. Nggak bisa membantah. Kami membantah sesuai dengan logika, Pak. Sesuai dengan dalil. Itu yang benar. Kalau Bapak bantah, Bapak dengan apa? Malaikat itu sama dengan Tuhan. Iya, soal keberadaan malaikat maupun iblis itu adalah sama keberadaannya dengan Allah yang tanpa bareng, Pak, bareng. Gimana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa malaikat? Dalilnya nggak ada, itu dalil menciptakan. Nggak ada berarti bohong. Memang karena dia leguk pertama. Sudah, memang benar. Terjemahan memang gitu. Otak kali ya. Goblokannya, ketololannya itu. Iya. Terjemahan memang seperti itu. Dia bilang, tapi nggak ada dalilnya. Terus dari mana dia dapat omongan seperti itu? Dalil iblis diciptakan juga nggak ada, Pak. Semua yang ada di dunia, di langit dan di bumi itu cipta. Itu bukan cara berpikir orang kamu cerdas. Goblok namanya, bahkan nggak bisa berpikir. Ada dalilnya, Nehemia 9 ayat 6. Segala yang ada di langit dan di bumi itu adalah ciptaan. Sudah, tapi dibantah dengan asumsi. Kalau iblis itu, kalau malaikat itu bukan pencipta, kalau malaikat itu bukan ciptaan, berarti dia adalah pencipta. Bukan. Terus cara berpikir cerdas bukan seperti itu. Semua yang lain tolong diam, kita dengarkan cara berpikir yang cerdas. Tolong Anda jelaskan ke kita bagaimana kemudian malaikat itu bisa ada. Silakan. Kalau saudara percaya bahwa Allah itu ada tanpa diciptakan, begitu pula dengan iblis maupun malaikat. Oh, itu udah selesai, Pak. Dulu. Selesai. Berarti iblis ya kan? Anda dudukkan sama dengan Tuhan. Karena Tuhan. Tidak. Oh, kok tidak? Karena kita harus mengenal Allah yang benar. Tadi kan Anda mengatakan tentang adanya Tuhan dan iblis malaikat itu sama seperti adanya Tuhan. Benar nggak? Woi. Jangan sembarangan bersujud menyembah sesuatu roh yang kita nggak kenal. Nah, sekarang Anda itu membedakan antara roh iblis dengan roh Tuhan Anda itu seperti apa? Anda membedakannya? Jelas. Apanya yang jelas? Spiritnya apa? Ya, wujudnya beda nggak? Wujudnya beda nggak? Spirit iblis. Wujudnya beda nggak? Kok wujud bicara? Nggak ada wujud, ini bicara roh. Oh, kalau Bapak Tuhannya roh kan? Roh itu spirit. Ya, nggak usah Anda ajarin saya. Tuhan Bapak roh kan? Iblis roh juga atau bukan? Allah itu roh. Ya, iblis roh atau bukan?
Roh. Nah, untuk membedakan antara roh Tuhanmu dengan roh iblis itu kayak mana? Roh jahat sama roh kebenaran, itu bedanya. Kita sudah Iya, tahu lah tentang roh Tuhanmu atau roh setan. Bagaimana Anda membedakannya? Hah? Ayo. Bagaimana Anda membedakannya antara roh setan dengan roh sembahanmu? Loh, kan diperkenalkan. Gimana? Bukankah Paulus mengatakan bahwa iblis pun bisa menjelma menjadi malaikat terang? Betul. Nah, itu dia. Makanya orang banyak ketipu kan? Nah, bagaimana Anda membedakan antara roh iblis yang datang berubah menjadi roh terang dengan roh Tuhanmu? Contoh, ya, dia suka mencobai manusia untuk mencobai Allah. Nah, itu sudah ketahuan itu sudah ketahuan. Hah? Bahwa itu adalah roh setan, itu sudah ketahuan itu. Nah, iya. Tapi kan di dalam kitabku dikatakan hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kalau iblis datang kepadamu menyamar sebagai malaikat terang, bagaimana caranya Anda membedakan dengan roh Tuhanmu? Sementara semuanya terlihat malaikat terang. Caranya? Iya, mendengar ajaran Tuhan dong. Firman Tuhan itu jelas. Loh, kan dia datang menyamar sebagai malaikat terang, berarti yang dia datang, kedatangannya mengajarkan sesuatu yang baik. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa itu adalah roh iblis atau roh Tuhanmu? Yang baik belum tentu benar, Pak. Iya, tahu saya. Sekarang bagaimana caranya Anda bisa membedakan? Ya, itulah. Berpegang pada yang kebenaran, maka kita akan malaikat tahu. Iblisnya datang menyamar, memberikan kebaikan, karena dia menyamar sebagai malaikat terang. Ayo. Contoh. Ya, contoh lagi. Saya nih bilang sama kamu, kita rampok itu orang kaya. Dia sangat kikir, dia nggak pernah beramal sama lingkungan. Nanti uangnya kita bagi-bagi sama orang miskin di sekelilingnya. Nah, itu roh apa itu? Itu roh apa? Itu roh jahat, Pak. Nah, apakah Tuhanmu juga tidak bisa memberikan hal seperti itu? Nggak bisa, karena dia yang membujuk Judas atas perintah siapa untuk mengkhianati Yesus? Itu si jahat kan? Iblis kata Yesus kan? Oke, iblis. Nah, siapa yang punya skenario Yesus datang untuk mati di tiang salib? Skenario? Ya, siapa yang menginginkan mengutus anaknya untuk mati di tiang salib? Itu karena kebaikan Allah yang benar, Pak. Berarti tidak bisa dibedakan antara roh Tuhanmu dengan roh iblis, ya kan? Kata siapa? Loh, itu buktinya. Buktinya kenapa? Tuhanmu mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di tiang salib, betul? Kok untuk mati di tiang salib? Maksudnya gimana? Itu kan untuk maksud rancangan. Ini Pak, coba Pak baca 2 Tawarik 18 ayat 20 sampai 22. Dari tanggungan dosa. Jahat loh Tuhan Bapak menipu. Coba baca. Masalahnya orang ini enggak suka dalil kitab, dia suka asumsi. Aduh. Nah, tuh dalilnya tuh. Menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Nah, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluar dari perbuatan demikian. Nah, perbedaannya antara roh Tuhanmu dengan roh iblis itu apa? Begini, Pak. Ya, gimana? Tuhan itu kan tahu bahwa hati orang itu jahat atau enggak jahat. Ya Tuhan, yang saya tanya kamunya, bagaimana kamu bisa membedakan yang ngajarin kamu itu adalah iblis atau Tuhanmu?
Nah, makanya saya berpegang pada firman Tuhan, pada spirit Tuhan. Ini sedikit lagi, saya mau ibadah, sedikit lagi. Sekarang yang memerintahkan kamu menyembah Yesus itu siapa? Bapak atau iblis? Kenapa? Ya Bapak. Di mana Bapak memerintahkan Anda menyembah Yesus? Tunjuk dalilnya. Bukan menyembah, Pak, mendengarkan kata-katanya. Dengarkanlah dia. Iya. Sekarang kalau ada perintah dari Bapak untuk mendengarkan Yesus, perkataan Yesus yang mana yang dia ucapkan sehingga Anda mendengarnya, lantas Anda menyembahnya. Tunjuk dalilnya di mana? Loh, kan saya udah kasih tahu. Yesus bilang, jangan berzina. Lo kok larinya ke sini, Pak? Ini Anda menuhankan anak Maria bernama Yesus menjadi Tuhan. Itu atas perintah roh Bapak atau perintah setan? Yesus itu memang Tuhan, Pak. Atas perintah siapa Anda mengatakan itu? Loh, kita kenal, Pak. Kita kenal. Sekarang, bagaimana caranya Anda mengenalnya? Coba. Kan dia berasal dari firman Allah, Pak. Terus perintahnya untuk yang mengajarkan Anda menyembah dia itu siapa? Bapak atau roh setan? Roh iblis? Memerintah menyembah dalam arti menurut Yesus. Yesus yang mengatakan. Siapa yang mengajarkan Anda mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus anak Maria? Roh setan atau Tuhan Anda? Enggak ada yang mengajarkan orang Kristen untuk menyembah Yesus. Itu salah. Jadi yang mengatakan jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau diselamatkan, itu siapa yang katakan itu? Itu kalau tidak percaya firman-Nya, Pak. Nih, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Diam. Itu ajaran. Sekarang menyembah dalam kebenaran itu maksudnya apa? Oke, kita cek siapa kebenaran itu. Enggak, saya tanya menyembah dalam kebenaran itu kayak mana? Kebenaran itu Yesus, Pak. Apakah dengan tepuk tangan, joget-joget sambil minum alkohol? Itu yang Anda maksud? Kata Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Betul. Kalau Yesus itu jalan kebenaran dan keselamatan, kenapa Anda menyembahnya? Loh, saya menyembah jalan dan kebenaran. Udah ditulis, Pak, di situ. Iya, mana perintahnya untuk menyembahnya? Ada enggak? Tadi, bentar, ulang bawa lagi ya. Orang Kristen menyembah Yesus. Orang Kristen diajarkan. Bohong. Kalau Anda tidak menyembah Yesus, bohong. Anda dusta lagi. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh. Nah, sekarang di situ dalilnya Allah itu roh. Yesus roh atau bukan? Yesus itu firman. Allah itu zat, bukan roh, bro. Jangan salah. Nah, Allah itu roh katamu di dalam kitabnya Bani Israel ini Yohanes. Allah itu roh katamu, ya kan? Nah, sekarang menyembah dalam roh itu seperti apa? Dalam roh itu menyembah di dalam roh itu tidak memakai seperti kiblat Arab harus menghadap ke Mekah, enggak. Menyembah dalam roh kemana saja, maksudnya kemana saja arahnya, tidak ada penentuan. Karena Yesus mengatakan di mana ada 2-3 orang berkumpul, nah, di situ aku ada. Ketika Anda menyembah, jasad Anda ikut nggak? Gimana? Atau hanya rohmu saja yang menyembah gitu? Menyembah di dalam roh itu karena Tuhan itu roh, Allah itu roh. Nah, sekarang yang disembah di situ Allah atau Yesus? Ya lah, Yesus lah, bro. Oh gitu, ya. Oke, kita. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya dalil Yesus bahwa dia itu adalah roh. Oh, gimana? bagus. Oke, sebentar. Ya, Yesus adalah roh. Ya, sebentar ya. Ya. Nah, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh ada kemerdekaan. Saya tanya Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah roh, di mana dalilnya? Oke, sebentar. Ya, dicari, bungkus. Ya.
Ada. Ya. Bukannya Yesus Santai, naik ke langit dengan raganya? Ya. Yesus berkata, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Nah, yang dilahirkan oleh Maria, roh atau daging? Ayo. Yang dilahirkan oleh Maria adalah Roh Kudus. Udah. Saya mau ibadah dulu, ya. Lanjut teman-teman. Ya, assalamualaikum. Saya ibadah dulu. Assalamualaikum. Herdi, gue mau nanya. Waalaikumsalam, Ustaz Suma. Herdi, gue mau nanya dikit dong. Malaikat itu diciptakan nggak, Herdi? Diciptakan, bro. Oh, marahin tuh. Si DBD marahin sama lu. Marahin DBD. Itu aja. Itu temanmu tuh marahin. Marahin tuh. Marahin dia tuh. Katanya malaikat tak diciptakan. Sesama Kristen tidak kompak. Marahin Herdi, marahin. Siapa memang, bro? Itu DB bilang katanya malaikat tak diciptakan. Sama Kristen. Kadang diciptakan, kadang siapa yang ngomong gitu loh. Coba aduin Herdi sama temennya. Bentar. Langsung kelenger semua ya. Mana temannya itu sudah ngomongnya keras, udah keras kenceng, salah pula. Benar. Oke, Pak Jul break on. Bentar, DDB. Itu temanmu bilangnya malaikat ciptaan. Yo, berantem kali ya berdua. Yo. Kadang DDB jelas. Enggak, jadi yang dilahirkan oleh Maria itu roh rupanya. Karena ini kan forum utama. Harusnya nggak bisa debat di sini, Pak Jul. Enggak, jadi yang dilahirkan oleh Maria itu roh ya, bukan berupa bayi. Oke, balik lagi ke rule ya, Pak Jul. Punten ini room utama. Saya mau tanya ini. Pindah. Dibikin lalu mumpung jam menjelang jam 12. Enggak, nanti undang saya kalau ada ini. Yang dilahirkan oleh yang ngisap apa namanya? Ini ada Lukas 11 ayat 27. Saya baca ya, Lukas 11 ayat 27 ya. Saya bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan menghujat ya. Terjemahan lama. Lukas 11 ayat 27. Lukas 11 ayat 27. 11 ayat 27. Ya, mungkin ini terakhir ya. Abis ini kita pada pindah deh kalau mau membahas ini ya, pembahasan. Ya. Nah, kita disiplinkan diri kita masing-masing, Iwan Filah ya. Iya, betul. Enggak, saya cuma ini menampilkan ini. Katanya yang dilahirkan oleh Maria itu roh. Makanya saya heran. Dalam Lukas 11 ayat 7, ini ya, ini terjemahan lama ya. Tak kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata. Ini saya share screen aja, Bang, biar kita baca sama-sama. 11 ayat 27 ini saya nggak bisa screen ini. Nah, ini, Bang. Lain yang mengenkan kau. Saya bukan hujat ya. Ini yang terbaik kau ini. Kalau lain yang mengenkan. Ini roh ya. Ya Allah. Makanya tadi saya bilang saya tidak mau digoblok-goblokin sama orang goblok gitu loh. Jelas kan? Oke, terima kasih teman-teman ya. Untuk kita bisa tertib sesuai dengan yang kita kesepakati. Iya, betul. Terutama untuk kajian-kajian keislaman. Mohon yang masih mau berlanjut diskusi seperti Mas Herdi, nah ini Pak DDB, ini siapa ini juga ini. Mohon untuk carikan Pak Sulu muslim yang sedikit cerdas dong. Iya betul, Pak. Cerdas. Pak Herdi, saya cuma nanya. Dalam Lukas ayat 11 ayat 27 ini berupa roh apa berupa jasad ini? Baik, saya mau semua tolong bergeser ke room diskusi.
Ada kan ruangan di sana itu, saya harap untuk bergeser ke room diskusi. Room sudah kubuka, biar kita menertibkan diri sendiri. Silakan ke room diskusi bila ingin berlanjut. Yuk pindah semua yuk pindah semuanya. Maaf ya, ikutin aturan mainnya ada ya. Yuk silakan semuanya Iwan. Teman-teman dari Kristen, kita obrolan dilanjut di sana yuk. Pak DBD, Pak